Di video kali ini saya akan membagikan 20 situs untuk work from home yang bisa kalian gunakan untuk mencari pekerjaan, dan pekerjaannya ini bisa kalian kerjakan dari rumah maupun dari mana saja. Namun sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuku Haldianto, seorang UI UX designer dari dulosweb.com. Di masa-masa seperti ini, demi menekan penyebaran virus corona, kita dianjurkan untuk belajar, beribadah, dan bekerja di rumah aja. Dan ini akan saya bagikan 20 situs untuk bekerja dari rumah atau work from home yang bisa kalian gunakan untuk mencari pekerjaan, dan pekerjaannya ini bisa kalian kerjakan dari rumah tentunya, maupun dari mana saja sebenarnya, atau nama kerennya adalah kerja remote, yaitu adalah pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari mana saja. Nah, untuk siapa situs-situs ini ditujukan, saya kelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama adalah untuk teman-teman yang mau memulai karir freelance. Bisa disambi saat masih kerja di kantor yang sekarang, atau bisa juga full freelance. Dan yang kedua adalah teman-teman yang ingin bekerja full-time remote. Apa bedanya dengan freelance? Kalau freelance biasanya itu kerjaannya per project dan bayarannya juga per project. Tapi kalau full-time remote itu kita bekerja di sebuah kantor atau perusahaan, biasanya perusahaan luar negeri, dan kita kerjanya bisa dari rumah ataupun dari mana saja. Itu mengapa disebut remote. Dan bayarannya biasanya ini per minggu atau per bulan, tergantung kebijakan dari perusahaan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi untuk freelance, yang kerjaannya per project. Yang kedua tadi untuk full-time remote, yang kita tetap bekerja di sebuah perusahaan atau kantor, namun kita mengerjakannya dari rumah, dan bayarannya per bulan seperti di kantor biasa. Nah, saya sendiri sudah memulai kerja full-time remote dari awal tahun ini. Dan saya mendapatkan pekerjaan ini dari salah satu website yang akan saya bagikan nanti. Jadi silakan disimak dari awal sampai akhir videonya. Oke? Mari kita langsung saja untuk ke website yang pertama. wfh.team, sesuai dengan namanya, WFH. Oke? Nanti semua link akan saya cantumkan di bawah, jadi jangan khawatir kalau kalian tidak bisa membaca ini. Silakan cek di video deskripsi. Oke, yang pertama ini adalah tampilan utama dari wfh.team setelah kita login. Jadi harus login dulu untuk melihat jobs-nya. Jadi di sini kita bisa melihat banyak sekali lowongan kerja. Jadi para perusahaan itu nge-post lowongan kerja di sini, dan kita bisa mencari berdasarkan kategorinya, berdasarkan bidang pekerjaannya, seperti itu ya. Jadi misalkan kita desainer, kita cari di sini, di desain. Misalkan kita di sini UI UX, kita klik untuk baca-baca detailnya. Kalau tertarik, kalian bisa apply di sini. Oke, seperti itu ya. Ini akan saya jelaskan cepat saja karena nanti akan ada banyak sekali 20 website. Oke. Yang pertama adalah ini wfh.team. Untuk yang kedua, kita ke WeWork Remotely. Site-nya ini weworkremotely.com. Di sini konsepnya sama, jadi ada banyak company atau perusahaan yang membutuhkan karyawan. Mereka nge-post lowongannya di sini dan kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa klik di sini find a job. Kayak di sini listnya. Kalau di sini sayangnya tidak ada kategori, jadi semuanya jadi satu, mau desain mau programmer semuanya jadi satu di sini. Untuk melihatnya kalian klik saja salah satu, misalkan ini ya, front end developer. Kalian masuk ke detailnya. Nah, di sini full time programming front end, dan dia hanya di Europe only, jadi hanya di Eropa saja. Ini jenisnya masing-masing, jadi kalian bisa cari yang memang sesuai dengan kalian. Kalian baca, kemudian kalau sudah kalian apply di sini, seperti itu. Kita lanjut ke website yang ketiga. Kita di remoteok.io. Oke. Untuk mencari pekerjaannya, kita langsung scroll saja di bawah. Ini saya close dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ini bisa kita filter sesuai dengan bidang kerja. Kalau kita desainer, berarti kita klik di sini. Ada banyak sekali ya, nggak cuma desain, jadi ada software development, remote jobs, marketing, dan lain-lain. Kita sekarang untuk desain dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini memang update. Yang hari ini juga ada yang nge-post. Kalian kalau tertarik, kalian bisa klik di sini. Kalian baca detailnya, lalu kalian apply di sini. Seperti itu. Kita lanjut ke site yang keempat. Namanya remote.co.
sesuai dengan namanya, ini adalah kerjaan khusus remote. Untuk mencari pekerjaan, kalian klik saja di sini, remote jobs. Akan keluar seperti ini. Oke. Bisa kalian cari sesuai dengan bidang kalian, atau kalian klik di sini. Kan saya klik di desain ya. Akan keluar pekerjaan khusus desain. Nah, misalkan ini UI UX designer, baru 10 jam yang lalu, jadi masih baru, masih hangat. Coba kita klik. Oke, seperti ini detailnya. Kalian baca detailnya. Kalau tertarik, kalian bisa apply for job di sini. Oke, seperti itu. Kita ke website yang selanjutnya. Di sini ada startup.jobs. Oke, untuk mencari pekerjaan, kalian bisa klik di sini, jobs. Oke, lalu kalian bisa ketik sesuai dengan skill kalian atau bidang kalian di sini. Misalkan saya ketik di sini desain. Dan saya mau lokasinya tuh remote, maka saya klik di sini remote. Nah, di sini akan keluar pekerjaan untuk desainer dan khusus remote. Oke, seperti ini. Misalkan saya klik di sini salah satu junior designer. Di sini kalian bisa baca detailnya dan kalian bisa apply di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya di authenticjobs.com. Kalian bisa search di sini sesuai dengan bidang kalian, atau kalian bisa filter di sini. Kalian pengen yang remote saja, kalian bisa di sini. Oke, skillnya apa? Misalkan desain di sini. Sepertinya di sini masih dikit untuk desain. Dan memang sekarang sepertinya untuk website ini remote-nya masih sedikit. Oke, di sini ada satu untuk programmer di sini. Untuk apply, kalian klik saja di sini, kalian baca detailnya dan kalian klik apply saja. Oke, seperti itu ya. Nah, saya skip yang ini. Selanjutnya di workingnomads.co/jobs. Oke, halaman utamanya sudah seperti ini. Jadi kalian tinggal cari sesuai dengan bidang kalian. Misalkan kita desainer, kita klik di sini desain. Oke, kita pilih salah satu, misalkan UX designer ini ya. Kita klik. Ini kenapa nggak mau membuka? Kita coba klik yang lain. Ini juga nggak mau buka. Mungkin websitenya sedang error atau kenapa, saya juga kurang tahu. Kita skip saja. Selanjutnya ada epicjobs.co. Di sini tampilannya seperti Twitter, ya kan? Kita bisa filter dari kontrak type di sini, mau freelance, full time, atau yang lain. Misalkan kita cari yang full time, lalu bidangnya kita cari yang desain, misalkan apa ya, content design, designer. Di sini akan muncul sesuai dengan filter kalian. Ini memang seperti Twitter, jadi ini cuma detail singkat. Untuk membuka detailnya kalian klik saja di sini dan kalian klik apply di sini. Oke. Lanjut kita ke jobspresso.co. Oke, untuk mencari pekerjaannya kita klik saja di sini browse jobs. Di sini bisa kita lihat sesuai dengan bidangnya. Di sini kalian pilih bidang kalian. Oh, kita lihat lokasinya itu dari sini. Oke, kalau anywhere itu berarti dia remote. Kalau ada lokasinya berarti dia harus di sebuah lokasi tertentu. Seperti itu ya. Untuk apply kita klik saja di sini. Di salah satu jobnya kita baca detailnya dan kita apply di sini. Seperti itu, seperti yang lain. Selanjutnya di sini ada angle.co. Ini adalah tampilan utama ketika kita sudah login. Jadi kita harus login dulu untuk masuk ke sini. Oke, kita bisa filter di sini, search. Kalau saya di sini cari UI UX designer, kemudian cari yang ini, kan saya hapus lokasinya. Saya cari yang remote only. Ya, remote only di sini. Akan muncul job sesuai dengan filter kita. Seperti ini. Misalkan ini baru di post kemarin, kita klik. Gajinya pun di sini sudah dicantumkan $120.000. Itu berapa ya? Kan saya buka kalkulator dulu mungkin. 120.000 kali misalkan dolar, sekarang lagi tinggi ya dolar.
Misalkan kita ambil 14.000 saja. 1.600.000.000. Jadi ini gaji dalam 1 tahun, seperti itu. Memang gajinya besar, tapi tentunya dibutuhkan skill dan perjuangan yang besar juga untuk bisa diterima di sini. Seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk website angle.co. Selanjutnya kita ke nodesk.co. Untuk mencari pekerjaannya atau jobsnya, kita cari di sini find jobs. Langsung ke scroll ke bawah. Di sini ada, misalkan kita cari di sini sesuai dengan bidang kita, desain. Di sini kita cari remote anywhere. Nah, seperti ini. Oh, di sini sketch ada bukaan nih. Untuk melihat detailnya, kalian klik saja di sini, lalu kalian baca detailnya dan kalian apply di sini. Oke, seperti itu. Lanjut, kita ke producthunt.com. Ini terkenal untuk produk digital yang terbaik di internet. Namun kita juga bisa apply jobs di sini. Kita klik saja di sini, jobs. Di sini akan ada banyak lowongan seperti tadi. Kita bisa filter juga, misalkan desain. Lokasinya kita pilih remote jobs only. Oke, seperti ini. Jadi akan keluar job sesuai dengan filter kalian. Di sini kebetulan cuma 1. Kalian klik saja di sini untuk melihat detailnya. Dan ini di-redirect ke website dari perusahaannya sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke LinkedIn. Seharusnya teman-teman juga sudah tahu apa itu LinkedIn. Untuk mencari koneksi, kita juga bisa mencari pekerjaan di sini. Caranya begini, misalkan kita pengen mencari untuk web designer. Kita klik di sini, search. Kita cari misalkan looking for web designer. Enter. Lalu ini kita klik di konten. Jadi bukan dari perusahaannya, namun dari konten dari sebuah post seperti itu. Kita klik di sini. Nah, di sini akan kalian melihat beberapa post orang-orang yang memang mencari untuk web designer. Looking for web designer seperti ini contohnya. Oke, kalian bisa langsung kontak saja orang ini kalau memang kalian pengen jobnya seperti itu. Banyak sekali di sini. Jadi ini adalah salah satu trik yang bisa kalian gunakan untuk mencari pekerjaan di LinkedIn. Oke. Kita lanjut ke website selanjutnya. Nah, kalau ini adalah khusus untuk freelancer. Jadi tidak ada full time seperti dengan namanya freelancer.com. Ini adalah tampilan ketika kita sudah login dan ada di dashboard. Untuk mencari job atau pekerjaan, kita klik di sini browse. Di sini ada 3 tipe, project, contest, dan freelancer. Nah, untuk mencari job kita ke sini, projects. Nah, di sini filternya sangat banyak sekali, bisa kalian cari sesuai dengan keinginan kalian. Mau yang bayarannya itu sudah fix atau per jam, kemudian skill kalian apa saja, kemudian tipenya seperti ini, bahkan bayarannya kalian juga bisa atur di sini. Akan muncul jobnya di sini. Oke. Kalau kalian tertarik dengan ini, misalkan kalian klik saja di sini. Kalian baca detailnya di sini. Kemudian di sini kalian bisa place bid. Place bid ini seperti kita menawarkan berapa bayaran yang kita mau seperti itu. Jadi kita bersaing dengan orang lain. Di sini di satu project pasti akan ada banyak orang yang ngebid. Jadi kita menawarkan harga kita di sini. Oke. Dan kita akan kita deliver dalam berapa hari. Kemudian proposal kalian juga cantumkan di sini. Setelah semuanya ini kalian isi, kalian place bid. Nah, nanti kalian tunggu apakah orang yang ngepost job ini tertarik dengan proposal kalian, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada upwork.com. Nah, ini adalah website yang saya pakai sampai sekarang untuk full time remote. Saya dapatkan ini di awal tahun ini. Jadi dari bulan Januari sampai sekarang saya sudah bekerja di sebuah kantor di Australia tepatnya, dan kita menggunakan platform Upwork ini untuk bekerja sama. Nah, bagaimana cara mencari pekerjaan di sini? Kalian harus login tentunya, dan di sini untuk daftar itu pun tidak gampang karena sudah banyak sekali orang yang sudah mendaftar, dan pihak Upwork ini sudah mulai memilih-milih orang yang
mau diterima. Jadi tidak sebarang orang yang bisa diterima saat ini ya. Kalau dulu sih masih gampang untuk daftar. Kalau sekarang banyak yang mengeluh kalau pendaftarannya itu ditolak seperti itu. Jadi kalian harus berjuang juga untuk bisa masuk ke sini. Nah, setelah kalian masuk, kalian bisa ke sini, find work, oke. Find work di sini, tampilannya seperti tadi. Kalian bisa search sesuai dengan kerjaan yang ingin kalian apply. Misalkan saya pengen web design, saya enter. Nah, di sini filternya juga sangat lengkap. Di sini bisa kalian cari sesuai dengan jenis bayarannya, mau per jam atau fixed price. Kemudian untuk ininya experience levelnya, kalian itu sudah expert, entry atau intermediate seperti itu. Dan masih banyak lagi di sini. Mari kita lihat jobnya. Gimana ya? Misalkan ini front end developer, kita klik. Nah, di sini akan ditunjukkan detailnya seperti ini. Nah, kalau memang ini sudah fixed price, akan ditunjukkan harganya di sini. Ini $2.000 untuk satu project seperti ini. Kemudian expert levelnya seperti ini. Nah, kalau kita tarik, kita bisa submit proposal di sini. Oke, jadi di Upwork ini ada yang namanya connects. Connects itu seperti poin yang kita gunakan untuk propose, untuk apply. Jadi untuk setiap job itu mempunyai harga connect-nya sendiri. Jadi di sini saya tadinya punya 36 connects. Namun untuk apply job ini butuh 6 connects. Jadi nanti saya tinggal 30 connects. Nah, connects ini kalau sudah habis, kita bisa beli lagi di Upwork sendiri. Untuk harganya saya lupa, kalian bisa baca sendiri nanti di Upwork, oke. Lalu kalian di sini isi perjanjian untuk project ini. Mau kalian per milestone atau langsung per project seperti ini, kalian bisa naikkan harganya kalau memang itu kurang menurut kalian, atau bisa kalian turunkan di sini. Lalu kalian isi berapa lama kira-kira projectnya selesai, misalkan 1 atau 3 bulan sampai 3 bulan. Lalu kalian beri cover letter, kalian beri proposal di sini. Lalu tadi di jobnya itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ini tergantung jobnya sih. Kalau memang ada pertanyaan seperti ini, biasanya kalian disuruh mengisi di sini. Oke. Kalau ada file tambahan, kalian bisa upload di sini. Kalau sudah, kalian bisa submit proposal di sini. Lalu kalian tunggu saja. Nanti kalau memang orangnya atau kliennya ini tertarik dengan proposal kalian, kalian akan mendapatkan notif dan mendapatkan offering letter seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada Fiverr.com. Di sini agak berbeda konsepnya. Jadi kalau yang tadi itu company butuh karyawan, lalu mereka mengepost lowongannya di situ, atau di Upwork kita apply juga. Kalau ini kita buat jasa kita. Jadi ini seperti jualan, seperti misalkan Tokopedia atau Bukalapak. Kita post jualan jasa kita. Nanti klien akan melihat jasa kita, dan kalau mereka tertarik dengan jasa kita, mereka bisa membeli jasa kita seperti itu. Misalkan di sini ada jasa untuk menggambar, mengubah foto seperti ini, akan saya buka ya. Untuk mengubah foto seperti ini menjadi seperti ini. Nah, kalau klien tertarik, klien bisa beli jasa ini di sini seperti itu. Jadi di sini kita bisa mengepost apapun skill kita, tidak harus desain, kita bisa mengepost apapun skill kita di sini. Nah, nanti kalau klien tertarik dengan skill dan jasa kita, kita bisa dibeli jasanya di sini, seperti itu ya. Nah, di keempat situs yang terakhir ini dikhususkan untuk para desainer. Langsung saja yang pertama, di sini ada Dribbble. Biasanya kalian menggunakan Dribbble ini sebagai portofolio, tapi ternyata Dribbble ini juga punya page untuk job. Oke, kalian di sini dribbble.com/jobs. Kalau dari home kalian ke sini job board, oke, for designer, kemudian job board. Lalu muncul halaman ini. Kalian bisa cari keywordnya di sini, lalu skill kalian di sini, dan kalian bisa cari misalkan harus remote ya di sini, remote friendly. Search. Ini konsepnya seperti website yang perusahaan mengepost lowongannya dan kita apply pekerjaannya di sini. Untuk mengapply kita klik saja di sini salah satu. Kita baca detailnya. Kalau kita tertarik, kita bisa klik apply di sini.
Oke, seperti itu. Selain job, Dribble juga punya project. Jadi per project, freelance per project ini. Namun untuk apply project ini kita harus pro, kita harus sebagai member pro di sini. Oke, di sini saya tidak pro untuk job, jadi saya tidak bisa apply, cuma bisa melihat judul dan sedikit detailnya saja. Oke, seperti itu. Selanjutnya di Behance. Selain Behance untuk website portfolio juga, mereka juga menyediakan jobs juga seperti di Dribble ya. Di sini kalian dari home, kalian klik saja di sini jobs. Oke, kalian keluar job listnya di sini. Bisa kalian filter juga sesuai dengan tipenya full time atau freelance. Misalkan kita cari yang full time. Lalu lokasinya kita cari worldwide, artinya remote. Oke. Di sini misalkan kita cari di sini send time, klik. Kalian baca detailnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik apply di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada hellodesigners.com. Di sini dia pakai halo karena dia memang orang Indonesia yang sedang kerja di Singapura. Saya kenal ownernya di sini dari Instagram. Karena dia dari Indonesia, di sini pekerjaannya juga dari Asia Tenggara atau Indonesia juga kebanyakan, Indonesia dan Singapura. Di sini ada Facebook, kemudian Traveloka, Gojek, seperti itu. Jadi yang masih kita tahu di sini seperti Naga Oster, Liku. Ini perusahaan-perusahaan lokal juga, kan, pergi-pergi. Di sini belum ada filternya karena memang masih sedikit setahu saya. Jadi kalian cari saja di sini secara manual. Oke. Dan yang terakhir yang sudah sering saya bahas di channel ini yaitu 99designs.com. Ini adalah situs untuk kontes desain. Desainnya bisa desain apa saja, logo, website, cover buku, ilustrasi, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara kontes di sini sudah saya buatkan videonya di atas ini. Oke, saya cantumkan. Jadi itu adalah 20 situs yang bisa kalian gunakan untuk bisa mulai kerja dari rumah. Yang mau saya katakan di sini adalah tidak mudah untuk memulai bekerja dari rumah, full time dari rumah. Namun jika kalian mau berjuang, berusaha dan belajar, kalian pasti bisa. Oke? Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak dari kita yang bisa bekerja dari rumah. Stay safe, tetap sehat, di rumah aja. Saya Kuku Aldianto, pamit.